Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat selalu. Bapak Ibu yang berbahagia, di tutorial berikut ini akan saya sampaikan terkait bagaimana kita setelah melakukan kegiatan di e-kinerja, membuat rumah e-kinerja, kemudian membuat rencana aksi dan bukti dukung bulanan, ya. Itu ada di video bagian pertama dan bagian kedua. Nah, di video bagian ketiga ini adalah bagaimana caranya kita setelah selesai mengisi di bulanan, lanjutnya ke final, pengisian ke bagian yang final yaitu periode tahunan, ya. SKP yang final nih yaitu periode tahunan. Apa saja yang perlu disiapkan? Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu disiapkan tentunya adalah Google Drive, ya. File Google Drive yang sudah disiapkan selama 1 tahun, dokumen selama satu tahun, ya, dokumen selama 1 tahun. Misalnya seperti ini dibuatkan. Kalau kemarin kan kita sudah buat di bulanan, ya. Silahkan dibuka di drive-nya, kemudian klik folder. Mungkin Bapak Ibu nyimpannya di folder sebelah mana. Kalau saya buatkan rumah kinerja 2023 ini, ya. Saya klik 2 kali. Nah, ini bulanannya. Bulanannya ini sudah saya buatkan file-file, ini sudah ada isinya semua. Sampai bulan Januari sampai Desember ini saya buat. Kemudian ini saya buat dokumen yang tahunan. Nah, dokumen tahunan ini sebenarnya kumpulan dari dokumen bulanan, ya Bu, ya. Kita jadikan satu, ya. Kita jadikan satu. Kalau saya di sini dokumennya banyak, ada 14, sekitar 14 dokumen, ya. Mulai dari dokumen Arkas, ya. Kemudian ada dokumen pembelajaran, ada dokumen perencanaan, kemudian ada dokumen sumatif, ya, ada penilaian, ada KOSP dan seterusnya. Ada kepanitiaan, ada PKG dan seterusnya, ada banyak. Nah, ini yang perlu disiapkan, ya Bapak Ibu, ya. Artinya misalnya Bapak Ibu di dokumen perencanaan, di dokumen perencanaan kemarin kan kita pisah-pisah di tiap bulan, ya, gitu kan. Ada bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nah, sekarang ini kita jadikanlah satu, ya, kita kelompokkan jadi satu, namanya dokumen perencanaan. Juga begitu yang dokumen pembelajaran. Kalau kemarin ada di bulan Januari, Februari dan seterusnya sampai akhir. Nah, sekarang kita kelompokkan jadi satu, ya, jadi satu, ya. Kemudian di penilaiannya juga begitu, ya, ya. Di dokumen sumatifnya juga begitu, dijadikan satu, ya. Yang selama 1 tahun ini kita jadikan satu. Kemarin kan kita uploadnya bulanan. Nah, sekarang kita mau upload yang tahunan. Nah, ini yang perlu disiapkan, Bapak Ibu, ya. Dokumen ini yang perlu siapkan. Kemudian kita kembali Bapak Ibu ke SKP kita masuk di browser, ya, e-kinerja Bapak Ibu seperti ini, ya. Silahkan Bapak Ibu kalau sudah masuk ke browser klik login, ya, login. Masuknya itu menggunakan NIP dan passwordnya menggunakan password yang Maisak, ya Bapak, ya. Kemudian klik sign in, ya. Nah, klik sign in. Oke, muncul seperti ini. Ini artinya kita sudah membuat rumah SKP, ya. Nih. Nah, kalau di video pertama kita sudah sampaikan terkait membuat rumah SKP. Video yang kedua terkait dengan bagaimana kita mengisi rumah SKP tiap bulan, ya. Terkait dengan rencana aksi dan bukti dukungnya. Bagaimana kita mengupload linknya, itu di video yang kedua. Nah, yang di video ketiga ini, bagian ketiga ini Bapak Ibu, saya mencoba untuk memfasilitasi teman-teman semua terkait di bagian terakhir, yaitu bagian final, ya Bapak, ya, yaitu di SKP tahunan. Nah, di sini masuknya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa klik SKP, kan muncul seperti ini. Bapak Ibu klik di penilaian, bagian penilaian, ya, bagian penilaian. Nah, ini di sini. Ini ada bagian penilaian, ini diklik. Nah, diklik, kemudian muncul seperti ini. Nah, kan muncul dari SKP bulanan, ya Bapak Ibu, ya. Ini bulanan Januari. Alhamdulillah saya sudah selesai sampai Desember, ini sudah dinilai Bapak Ibu, ya. Sudah dinilai sampai Desember. Alhamdulillah sudah dinilai sampai Desember, ya, oleh kepala sekolah. Nah, berikutnya Bapak Ibu
kita akan mengisi periode final. Periode final. Nah, periode tahunan yang paling bawah. Ya, tentunya ini setelah Bapak Ibu mengisi bulanan. Ya. Nah, ini bagaimana cara mengisinya? Sebenarnya langkahnya sama dengan yang bulanan. Ya, Bapak Ibu ya. Maka caranya Bapak Ibu klik yang di sini nih. Ini ada dua. Ya, ada dua fitur, ada pengisian bukti dukung dan lihat hasil, kemudian ada feedback perilaku. Feedback perilaku. Nah, pengisian bukti dukung inilah yang kita ambil nanti dokumen yang 1 tahun. Yang kita buat dokumennya di drive yang ini, ya Bu ya. Ada berapa dokumen ini? Nah, itu yang nanti akan kita masukkan di sini. Sini. Kemudian yang feedback perilaku ini kalau kita klik Bapak Ibu, nanti isinya adalah Bapak Ibu akan mengasih feedback kepada rekan sejawat kita. Nah, di situ ya. Nanti silakan Bapak Ibu klik yang bawah ini untuk memberi feedback kepada teman sejawat kita. Baik, kita bahas sekarang yang terkait dengan pengisian bukti dukung dan lihat hasil ya. Ya, langkahnya Bapak Ibu, kita klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, isinya ini adalah identitas kita, atasan kita, kemudian di sini adalah RHK kita. Ada berapa RHK yang Bapak Ibu buat kemarin? Ya, ada berapa gitu ya. Kalau nggak salah ada 14 ini, ada 14 RHK ya. Nah, ini sebagian saya sudah ngisi ya. Ini saya coba contohkan sekarang caranya sama dengan kemarin Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba akan isi yang di sini adalah pembelajaran berjalan sesuai dengan standar proses nomor 16 tahun 2022. Ya, dokumennya adalah kegiatan KBM. Banyak dokumennya 10. Ini terkait dengan kuantitas. Nah, di sini Bapak Ibu caranya kita klik tambah di bagian bukti dukung ya. Di bagian bukti dukung kita klik tambah. Ini klik tambah. Nah, muncul seperti ini. Bapak Ibu ini tadi terkait dengan pembelajaran. Cari di drive yang sudah kita siapkan terkait dengan dokumen pembelajaran. Berarti ini caranya, ini kita klik ya. Jadi dokumen belajar kan kita buat folder, isinya adalah nanti file-file terkait pembelajaran selama satu tahun. Ya, ini kita klik, kemudian kita copy linknya dari sini nih. Yang gambar rantai ini ya Bapak ya. Paham ya? Ini gambar rantai, kita klik, nah kita salin linknya. Kemudian kita masukkan ke link ini. Nah, link sini, kopikan aja, Ctrl V. Nah, kemudian nama bukti dukungnya apa? Adalah perangkat KBM, misalnya ya. Perangkat ini ya, terkait dengan pembelajaran kita, kan proses pembelajaran kegiatan KBM ya berarti ya. Kita singkat aja KBM gitu ya. Perangkat KBM, kegiatan belajar mengajar kan. Kemudian oke. Kemudian itu di kuantitas. Lanjutkan yang kualitas sama. Ini linknya sama, nama buktinya sama ya. Maka ini tinggal kita kopikan aja linknya di. Kemudian nama bukti dukungnya adalah dokumen perangkat KBM tadi ya. Dokumen perangkat KBM. Perangkat KBM. Oke ya. Dokumen perangkat KBM. Kemudian yang atas hanya perangkat KBM aja ya. Ini kita bisa edit, tambahin dokumen ya. Kita edit, depannya kasih dokumen, boleh. Dokumen, klik OK. Ya, jadi jangan takut salah, masih bisa diedit ya. Kemudian ini waktunya sama, ya. Klik tambah, linknya sama, bukti dukungnya. Kemudian nama dokumennya tadi adalah dokumen perangkat KBM. Kemudian klik OK. Oke, selesai. Kemudian Bapak Ibu isi realisasinya. Di kuantitas ini, di pembelajaran ini kita targetnya setahun 10 dokumen. Ya, 10 dokumen. Nah, kalau kita lihat kira-kira ada berapa dokumen, ini klik aja sini. Apakah tercapai apa enggak? Ini kalau kita klik kan langsung linknya terbuka. Nah, ini dokumen KBM, ada foto, ada jurnal. Kita coba fotonya ada berapa.
kira-kira 10 lebih enggak? Banyak betul nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ya. 11. Oke. 11, kemudian jurnal. Jurnalnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Banyak nih ya. Jadi targetnya 10. Ternyata terrealisasi cukup banyak ini Bapak ya. Jadi kita isi. Kita masuk ke kinerja lagi. Ini bagian realisasi, ini kita klik edit. Ya, realisasinya berapa? Tadi sekitar 20 ya. 20 dokumen. Ya. Sumber datanya Google Drive, kemudian oke. Ya. Kemudian sama ini realisasinya ke kualitas ya. Ingat ya, kalau kuantitas itu terkait dengan jumlah. Kalau kualitas itu biasanya terkait dengan persentase ya. Persentase. Ini terrealisasi berapa persen? Ya 100% ya, bahkan lebih ya. Kemudian sumber datanya Google Drive, kemudian oke. Ya. Kemudian waktunya ini targetnya 10 bulan, mungkin ya 10 bulan ya, realisasinya 10 bulan, 10 bulan, ini sumber datanya Google Drive, kemudian oke. Nah begitu seterusnya Bapak Ibu, ya begitu seterusnya. Yang terpenting Bapak Ibu sudah punya dokumen di Google Drive, sudah dikelompokkan dalam 1 tahun. Jadi perangkat pembelajaran jadi 1 ya, perencanaan jadi 1, kemudian sumatif penilaiannya jadi 1 dalam 1 tahun ya. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu pengembangan diri, ikut workshop, sertifikat itu banyak, silahkan dikumpulkan jadi 1. Kalau kemarin kan ditaruh di setiap bulan. Bapak Ibu mempunyai sertifikat misalnya di bulan Juni, taruhnya di bulan Juni kan gitu ya. Nah sekarang tidak. Ini tahunan, berarti Bapak Ibu kumpulkan jadi 1, ya, kumpulkan jadi 1. Dokumen pengembangan diri itu ya, misalnya di sini saya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Ada 8 yang workshop yang saya ikuti ya. Ini sertifikat. Boleh kok Bapak Ibu melampirkan sertifikat aja boleh. Ini sebagian saya sertifikat, sebagian laporan ya. Sebagian laporan, ada laporannya, ada sertifikatnya ya. Oke, kalau mau lengkap sebenarnya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu. Nah begitu Bapak Ibu gambarannya bagaimana kita mengisi SKP bagian finalnya ya, bagian yang finalnya ya. Nah di sini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ya untuk mengisi SKP bagian yang final, bagian tahunan seperti itu. Hampir sama dengan yang bulanan. Kalau bulanan kemarin adalah Bapak Ibu mengisinya kan dokumennya setiap bulan ya. Jadi dokumen setahun itu kita pecah-pecah tiap bulan apa gitu ya. Nah sekarang kita kelompokkan jadi setahun, kemudian itu yang kita upload. Oke, baik Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu ya. Dan saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.